Halo guys, selamat datang masa suram. Hari ini IHSG di Senin 29 April 2024 sepertinya kesulitan mempertahankan diri dari angka 7000. Resisten psikologis yang sebenarnya sangat kuat, tetapi saya nggak tahu apakah ini akan berlanjut atau enggak. Tetapi sebenarnya ini tidak buruk-buruk amat, tetapi ini bisa menandai masa sulit bagi Indonesia. Saya sebenarnya sudah menahan diri tidak membuat video ini sejak 24 April 2024, tepatnya saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 6% menjadi 6,25%. Mengapa kenaikan ini begitu krusial dan mengapa Bank Indonesia melakukannya? Jawabannya tentu saja singkat, yaitu terpaksa. Ya, terpaksa karena Bank Indonesia, karena bagaimanapun juga investasi dan dunia Indonesia memerlukan suku bunga rendah untuk memastikan biaya modal murah dan ekonomi berjalan dengan cepat. Tapi ada penjelasan yang panjang. Ada beberapa aspek yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah ini adalah kenaikan kedua kali dalam tempo yang singkat. Perhatikan tabel ini. Kenaikan sebelumnya terjadi tanggal 21 September 2023. Artinya baru 6 bulan yang lalu Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Kok sekarang menaikkan suku bunga lagi? Biasanya kenaikan suku bunga di Indonesia ini adalah respon dari kenaikan suku bunga di Amerika atau The Fed gitu ya. Tetapi jika kita lihat tabel suku bunga The Fed terakhir kali naik di Juli 2023. Artinya sekitar 1 tahun yang lalu. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Artinya ini adalah kenaikan suku bunga adalah solusi dari problem dalam negeri Indonesia sendiri, bukan karena faktor eksternal. Tapi supaya tidak terlihat politis, saya akan skip dulu poin 1 ini, kita lanjut ke poin 2. Yang poin 2 adalah kenaikan suku bunga 6,25% di respon emiten-emiten bank besar dengan penurunan saham yang tajam. Berikut ini tabelnya. Data ini bisa dilihat di website saya www.sahamgue.my.id, atau Anda bisa cek dari sumber lain supaya tidak terkesan bias gitu ya. Perhatikan di sini bahwa BCA, BRI, Mandiri, BNI semuanya turun. Tetapi perhatikan, penurunan terdalam terjadi di Bank BRI. Mengapa? Penjelasannya adalah seperti ini. BCA, BNI, Mandiri adalah bank yang basisnya perkotaan dan korporasi. Relatif seperti itu. Memang tidak pure, tapi lebih ke situ dibandingkan dengan BRI adalah bank BUMN yang basis konsumsinya adalah rakyat kecil di pedesaan, pertanian. Kalau kita lihat ada kantor-kantor BRI seperti itu ya. Itu artinya dari kacamata investor, daya beli masyarakat menengah bawah kita sedang turun. Apa sebabnya? Tentu saja karena salah satu yang utama adalah harga beras yang naik sangat tinggi dan lupa turun lagi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan beras adalah imbas dari banjir bansos sebelumnya. Hipotesa ini muncul karena memang tidak ada faktor lain yang dominan yang mengubah volume supply and demand dari industri beras. Distorsi harga muncul karena stok beras dalam beberapa bulan ke depan yang harusnya untuk masyarakat didistribusikan lebih awal dalam bentuk bansos. Mungkin Anda berpendapat, beras bansos beda dengan beras yang ada di pasaran. Oke, jangan salah. Beberapa tahun yang lalu ada emiten di Bursa Efek Indonesia ini yang ketahuan mencampur beras bulog dengan beras premium yang maknyus itu iklannya, masih ingat? Jadi mereka itu mencampur beras premium dan beras bulog untuk menyasar beras medium, pasar beras medium. Jadi apakah praktek menyampur beras ini yang dulu kejadian terungkap itu adalah yang pertama dan terakhir? Kok rasanya aneh kalau itu yang pertama yang terakhir. Oke, kita yang poin 3 adalah mari kita lihat video Pak Mahfud berikut. Sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Ya, saat ini hampir semua hal transparan. Setiap distorsi atau kejanggalan bisa dilihat dengan jelas.
apalagi oleh orang-orang di luar Indonesia, termasuk investor. Kalau di dalam negeri informasi memang bisa sangat bias, tetapi efek buzzer menurut saya cukup minimal terjadi di luar negeri. Tidak ada negara yang bisa membangun uangnya sendiri. Bahkan Cina pun bisa berlari kencang karena efek foreign direct investment. Pabrik mobil apa yang tidak ada di perakitannya di Cina? Merek besar apa yang tidak berbisnis di pasar Cina? Kecuali tentu saja sektor media sosial yang memang dibatasi pemerintahnya. Tetapi kalau kita runut ke belakang, Toyota, Honda, sampai Apple itu memiliki kontribusi yang besar atas naiknya ekonomi Cina saat ini, termasuk bagaimana dia mengembangkan industri mobilnya. Masalahnya, investor datang tentu butuh kepastian hukum, persaingan bisnis yang fair, dan jika bisnis dan politik hanya berputar di lingkaran tertentu, pertanyaannya adalah, apakah investor di luar lingkaran tersebut berani menjalankan bisnis di Indonesia? Jawabannya sebetulnya jelas. Jika kita menengok berita belakangan ini, Apple berinvestasi ratusan triliun rupiah untuk perakitan Apple di Vietnam. Sedangkan di Indonesia yang jumlah penduduknya jelas lebih besar, yang masyarakat menengahnya jauh lebih besar, hanya kebagian 1 triliun rupiah untuk akademia developer. Yang menurut saya ini tidak lebih dari lip service untuk menghindari sentimen negatif produk Apple di Indonesia. Karena fakta lainnya bahwa Tokopedia yang dulu produk Indonesia itu, saat belum diambil TikTok pun developernya kebanyakan dari mana? India, Cina, Eropa, dan Amerika. Sedangkan orang kita tidak lebih dari tenaga admin dan customer service itu pun ya seperti itu, dan itu pun yang menyebabkan payroll Tokopedia saat itu sangat tinggi sekali. Lah sekarang kok tiba-tiba orang kita seolah-olah banyak yang jago develop software dengan adanya Apple Academy. Ini kan manipulatif banget gitu ya. Oke, kita kembali ke poin berikutnya, yaitu poin 4. Mari kita lihat saham sektor consumer good. Kalau kita lihat selama 30D terakhir semuanya negatif ya. Kita lihat Indofood, Unilever, Alfamart, Sampurna, Mayora, dan para raksasa makanan minuman semuanya mengeluh dalam tren menurun dan sulit dipotong trennya. Apalagi untuk industri rokok GGRM dan Sampurna ini, karena memang orang sudah mikir 2 kali untuk beli rokok, apalagi rokok yang mahal. Poin 4 ini sebenarnya sekaligus menjelaskan poin 1, bahwa kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebesar 6,25% adalah respon dari masalah dalam negeri. Jadi ini tidak mengada-ada konklusi ini. Jika daya beli tidak turun, investor asing datang dan berinvestasi, itu artinya rupiah akan menguat. Jadi kalau rupiah akan menguat, ngapain Bank Indonesia menaikkan suku bunga? Itu kan penjelasannya logis kan. Jadi ini adalah konklusi bahwa drama politik kita mengungkapkan bahwa banyak pemimpin kita yang tidak bisa dipercaya gitu. Hari ini ngomong A, besok B, besoknya lagi kembali ke A dan sebagainya. Mereka seolah tidak segan membuat drama yang memecah belah rakyat. Ujungnya mereka berkolaborasi sesama elit politik dan untuk mendapatkan privilege kekuasaan dan tentu saja intensif ekonomi atau bisnis gitu. Pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang mau berbisnis di tempat orang yang sedikit integritasnya, yang orang tersebut adalah di luar circle? Jadi berbohong itu bukan soal berdosa atau tidak, karena saat ini kalau kita mau jujur, agama sudah menjadi komoditas dan simbol-simbol politik. Tetapi berbohong adalah soal nilai setitik rusak susu sebelangga.
kebohongan satu dua orang menjadi kebohongan berjamaah karena kebohongan dianggap lumrah di negeri ini. Dan sekali lagi, adakah orang yang mau berbisnis dengan orang yang tidak bisa dipegang perkataannya? Oke, saya ada di sahamgue.my.id, YouTube, TikTok, Instagram, dan X. Thank you, see you next time.